Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur beriman, alhamdulillah di kesempatan petang ini saya dan juga para jamaah di sini ada Pak Tung, ada Pak Hang, dan yang paling spesial di sebelah kiri saya ada guru kita ya, Ustaz Dani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau tidak seorang diri, bersama keluarga di sana tuh ya. Ada Bunda Wulan, ada Mbak Cindy, ada Mas Piko yang insya Allah baru saja resmi lah gitu ya. Baik, tapi tidak membicarakan tentang Mas Piko sekarang. Alhamdulillah baru saja kita perjalanan dari kota Mekah menuju ke sini Madinah. Dan bedanya umroh kali ini Samawi itu tidak hanya naik bis tapi juga naik kereta tercepat ya. Karena keretanya baru satu dan langsung tidur, itu masalahnya. Jadi nggak tahu menahu. Oke, Ustaz, menurut pendapat Ustaz nih, perjalanan kita dari Mekah ke Madinah dengan kereta, kira-kira apa hikmah di balik itu? Alhamdulillah perjalanan jadi lebih cepat ya. Singkat ya, dari berangkat jam 4:30, insya Allah ya, kayaknya 4:30 ada tadi ya. Betul. Kemudian sampai di sini jam 7, lebih 10 menit lah 10 ya. menit, betul. Itu menurut saya itu singkat, yang biasanya 7-8 jam, iya, betul. 6-7-8 antara itulah 7 lah ya. Di 7 jam ini sekitar berapa? 2,5 jam lah. Alhamdulillah itu istilahnya ngirit tenaga, jadi kita tidak capek di jalan, Ustadz ya. Masya Allah ya. Insya Allah tidak capek di jalan. Jadi kalau kita mau beribadah selanjutnya tenaga itu masih, insya Allah masih kuat lah. Masih kuat ya. Masih kuat lah. Ya, insya Allah seperti itu ya. Cuma ada perbedaan kereta yang saya naikin. Kereta tadi apa namanya keretanya ya Ustaz? Al-Haramain ya, kayak parfum. Saya punya parfum Mereknya Al-Haramain ya, punya. Kemudian bedanya kalau kereta ini dengan yang saya tumpangi, kereta peluru atau bullet train itu yang di Jepang ya, Shinkansen istilahnya itu lebih kencang lagi Ustaz. Lebih kencang. Karena dari tadi saya memperhatikan ya, lebih kencang dan tidak bersuara. Kalau ini saya masih dengar suara. Cek. Kalau Shinkansen itu kayak, kalau mobil itu Mercy Ustaz. Allahu Akbar. Mercy. Atau kalau boleh saya cerita, Maybach lah istilahnya. Mercy tapi ya Maybach. Yes. Yang enak sekali. Bukan mau membedakan jelek baiknya ya. Ini kan pengalaman aja. Betul. Sehingga bedanya di situ aja. Kemudian yang lain saya kira tetap sama. Kecepatan saya berpikir kalau kecepatan yang di kereta Mekah Madinah ini bisa aja dikurangi, bisa aja, tapi saya nggak tahu. Tapi intinya saya tidak bilang berisik, tapi masih terdengar di telinga saya itu suara roda, belokan gerbong, itu menurut saya ya. Saya bukan ahli kereta, yang ahli kereta itu ini ahli kereta ini. Karena ini yang pembuatnya kan. Ini ya, dulu kan Pak Hanggoro itu kan termasuk di rut KCIC. Apa Pak? KCIC, betul ya Pak Hanggoro. Nanti sedulur beriman bisa cari KCIC. Pak Hanggoro itu pernah jadi dirut di KCIC itu ya. Di KCIC itu. Nah, itu tahu persis. Jadi KCIC itu kereta cepat Jakarta ya. Jurusan Jakarta Bandung ya Pak ya. Nah, itu suaranya mirip Shinkansen Pak. Suara kecepatannya enggak terdengar. Ya, suara Insya Allah kalau di gerbong hampir sama ya, hampir sama. Berarti kecepatannya di atas 300 ya? 350, 360 ya betul. Cus ya? Cus ya. Jadi kalau KCIC itu berarti dari Jakarta ke Bandung hanya ditempuh dalam waktu 1 jam. 36 menit?
setengah jam. Pokoknya saya besok ini Pak, saya mau ngevlog nanti di KCC. Insya Allah. Ustaz, gini kan, Ya. kalau kita naik kereta dari Mekah ke Madinah atau kemarin mungkin Ustaz di Jepang itu dengan Shinkansen, itu kan perbedaan juga ada, suaranya juga ada, berbeda kan begitu. Apakah ini juga bisa dikatakanlah begini, digambarkan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah kan begitu. Nanti pada saat mereka naik sirat kan katanya di dalam beberapa riwayat ada yang merayap gitu kan, ada yang seperti kilat, ada yang kucul kan begitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau saya itu berpikirnya malah ringan Ustadz. Siap. Sirat yang diceritakan itu, kalau saya melihat dari beberapa ayat Quran yang berhubungan dengan akhirat, itu kan Allah itu di dalam menghitung atau menghisap seseorang itu sangatlah cepat. Masya Allah. Sangatlah cepat, dan di situ dijelaskan orang yang kafir langsung masuk neraka. Orang yang langsung udah nggak pakai, kalau kita ceritakan syirat itu menurut saya enggak nih kayaknya kayak gitu. Baik. Kalau orang yang menerima buku pakai tangan kiri, nah itu kan ditulis diceritakan. Betul. Jadi ada yang menerima buku tangan kanan sambil tersenyum. Kalau sampai tangan kiri, aduh ini kelakuan Tiketnya saya. udah ketahuan. Tiketnya sudah ketahuan. Jadi menurut saya kalau sudah ketahuan gitu, dia pasti nanti kalau udah dihisap itu sudah jelas. Bagus mana sampai apa namanya? Baik dan buruk itu sudah jelas. Nah, di situ kalau buruk dia langsung masuk neraka. Sudah nggak ada namanya merambat itu. Nanti kalau dia merambat, yang di belakang ngebut gimana? Nabrak pasti ya. Jadinya justru Kalau kita mau pakai akal logikanya seperti itu. Kalau saya enggak, kalau saya melihat dari beberapa ayat dalam Quran yang berhubungan dengan akhirat itu sangat cepat perhitungan Allah. Jadi kalau memang ini sudah kelihatan dia nerima dengan buku ini di tangan ini, dia langsung masuk neraka. Seperti itu. Nah, nanti di neraka mereka itu saling tuduh karena dulu dia bilang itu imam saya ya Allah kan gitu. Allah Akbar. Saya minta dia disiksa lebih pedih daripada saya karena dia menjerumuskan saya kan gitu. Ada dalam Quran seperti itu. Nah, karena apa? Karena di dunianya sama. Imam-imamnya inilah yang mengajari dia itu untuk tidak sujud kepada Allah Ta'ala, untuk hanya patuh kepada perintahnya. Perintah yang mana ini? Bisa aja karena jabatannya, dia hanya manut perintah. Karena apa? Karena dia menginginkan uangnya lebih. Kalau sekarang jabatan itu apa? Nah ini yang baru cerita orang pajak ini, menurut ceritanya itu ini kan baru digonjang-ganjing. Nah ini sama. Jadi ini baru di Plekodo. Jadi di Plekodo itu betul-betul dilihat oleh Menteri Keuangan. Nah, itu sama. Dia mau yang mana? Tapi ini orang Islam loh ya. Betul. Saya tidak menceritakan dia Muslim atau dia tidak Muslim. Saya tidak menceritakan itu. Umpamanya dia seorang Muslim dan dia jabatan dia itu menjadi Tuhannya, sehingga dia tidak lapor pajak juga ada, uangnya disimpan di deposit box umpamanya, atau uangnya disimpan dengan nama anime yang lain. Maksudnya nama-nama yang lain. Ya. Aneh lah yang aneh. Nama orang lain samaran yang iya, yang ATM-nya sama buka tabungannya dia yang bawa. Baik. Umpamanya saya begini Ustaz. Saya pinjam KTP-nya Ustadz, saya bikin ATM sama buku tabungan. Nah, nanti kalau ada yang masuk kerjasama dengan perusahaan tertentu, ini umpamanya dia harusnya menurut negara pajak itu bayarnya umpamanya 40 miliar umpamanya. Nah, ditulis bayarnya cukup 15 miliar. Ya. Kemudian saya dapat 15 miliar, kamu dapat 10 miliar. Jadi aman seperti itu. Nah, ini kan kong kali kong ini pasti ada. Nah, ini sama. Nanti disitulah dia saling tolong menolong di dalam keburukan, pasti sama-sama nanti masuk neraka. Kan seperti itu, Ustaz. Kalau dia menuhankan
jabatannya, menuhankan pimpinan. Kalau saya tidak ditolong oleh bapak ini, saya nggak bisa punya rumah kayak begini. Nah, ini nanti salah satunya begitu. Sama seperti umpamanya seorang yang mengajarkan ajaran Islam, tapi dia salah ngajar dan dipakai oleh banyak jamaah, ya dia nanti bertanggung jawab di akhirat. Tidak bisa untuk main-main. Nah, disinilah yang nanti di dalam Quran itu diceritakan mereka akan saling meminta pada Allah Ta'ala agar dihukum, dikasih hukuman yang yang bukan setimpal, minta lebih lagi, dilebihin lagi, jadi gitu. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah, sama naik kereta ini bagi orang-orang yang imannya kuat kepada Allah, dijaga hanya kepada Allah kita menyembah, kemudian dijaga iman kepada malaikat. Kita tahu ada malaikat raqib, ayo kita selalu berbuat baik. Kita tahu ada atid, jangan berbuat jelek. Kan gitu, dan ini kan iman kan gitu. Iman kepada Rasul, ayo berakhlak baik seperti Rasul. Itu jangan. tiketnya. Oh, itu tiketnya. Kan gitu. Supaya seperti Shinkansen atau lebih kalau bisa. Seperti kilat. Itu dia langsung seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi tiket sama seperti naik tadi. Kalau momennya naik sepeda motor, nah itu yang naik sepeda motor. Tapi kan yang ungkul-ungkul, bukan kita nyala-nyalain ya, insya Allah ya, seperti itu. Oke, sedulur beriman. Jadi ternyata benar saja. Jadi ketika tiketnya buruk, yang masuk nerakanya juga cepat seperti Maghleb juga kan gitu. Iya, benar. Tapi ketika kita beramal baik, berarti Maghleb naik masuk surganya pun cepat juga. Jadi berimbang sebetulnya. Tinggal kita memilih mau yang mana, golongan yang kanan atau golongan yang kiri, kan begitu. Maka berbuat baiklah yang banyak. Iya, Ustaz. Istilah Rasulullah. Benar. Satu aja hadis Nabi yang sering diperdengarkan oleh teman-teman dakwah ya. Itu apa, Ustaz? La taghdab wa lakal jannah. Itu hadis itu sungguh luar biasa, sedikit tetapi sulit. Jangan marah bagimu surga. Kan gitu Ustaz ya. Kalau marah ya udah. Apa Ustaz? Selain surga. Selain surga apa? Nah, itu orang-orang muslim kita ini, saya bilang kita itu, saya nggak mau menyalahkan. Paling sulit yang Ustaz tadi cerita, paling sulit untuk bagaimana caranya tidak marah itu kan sulit ya kalau ada persoalan-persoalan. Kan sulit itu. Nah, di titik itulah ujian dari Allah Ta'ala sebenarnya. Bahwa persoalan itu memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala, bisa dari iman kita, bisa dari dosa kita sebenarnya. Cuma kebanyakan orang muslim itu maunya lancar. Makanya dia pergi ke dukun, pergi ke kiai dalam hal tertentu agar usahanya lancar. Dia pikir itu Allah bisa disogok dengan bacaan, atau dengan pisang, atau dengan menyan, atau dengan ini. Nggak bisa. Nah, itu salah satunya Ustaz. Taghdab wa lakal jannah. Aduh. Jadi kecepatannya nih. Sedulur nih, sebelah kanan saya kan ada nih. Kira-kira bagaimana nih pendapat taghdab wa lakal jannah? Gimana nih? Coba paham. Ya, ini ya. Seperti kata Pak Ustadz tadi, singkat, aplikasinya susah. Tapi memang itu target perjuangan yang harus dijalankan. Kita harus mengaplikasikan kehidupan sehari-hari itu. Supaya tidak marah. Tidak marah. Kita tahu sifatnya siapa. Kira-kira hari ini ada marah nggak dalam perjalanan ini? Alhamdulillah, insya Allah tidak. Tidak ada ya. Kalau kemarin, Insya Allah marah kenapa saya salah gitu. oh gitu ya. Bukan marah itu. Bukan marah itu, Pak. Ya. Nyesal. Itu hanya Nyesal ya. salah. Oke. Ya, itu kebodohan saya. Baik. Berarti ternyata aplikasi La Taghdab wa lakal jannah itu hanya sebatas kayaknya kita baru bisa berucap. Berjuangannya sangat berat ya. Betul, itu butuh istiqomah itu. Berarti andaikan saat kita marah kemudian meninggal,
Gimana tuh Pak kira-kira? Su'ul Khotimah ya. Nah, Oke guys, ini di sebelah kanan saya lagi nih ada Pak Tung nih. Pak Tung gimana nih? Kira-kira nih. Tadi guru kita udah bilang, udah kalau mau masuk surga itu satu aja dah, gitu lah, tagdo walakal jannah. Nah, kan Pak Tung nih kesini sama keluarga nih. Iya. Kira-kira gimana nih selama umroh nih? Ya masih marah aja. Karena itu memang hal yang paling sulit untuk kita jaga ya, kadang-kadang karena kekakuan, karena ego, bukan hanya yang kemarin saja ya, tapi yang saya rasakan itu yang lalu-lalu. Ini yang untuk saya pribadi ya. Iya. Itu kan akumulasi sebenarnya, karena kita dulu sering dikasih tahu sama orang tua melawan, dikasih tahu orang tua itu kita tidak mau dengar nasihat beliau. Iya. Akhirnya seperti itu, terbawa itu seolah-olah itu yang benar. Akhirnya itu yang menjadi salah dan dosa di hadapan Allah. Ya memang kemarin ada sedikit ya. sedikit ya gitulah Ustaz. Clash ya. Berarti dalam perjalanan umroh pun ternyata kita sangat sulit juga ya untuk menghilangkan karena menjaga iman itu memang kan iman itu juga harus dijaga kan. Harus dijaga betul. Yang penting kita ikhtiar ya. Mudah-mudahan menuju pada kebaikan itu kan memang mungkin agak sulit. Oke, seluruh beriman, statement closing dari guru kita ya tentang perjalanan ini. Ustaz, mohon izin kalau dikaitkan dengan perjalanan akhirat gimana tuh Ustaz ya? Iya, perjalanan akhirat itu tidak sama dengan perjalanan kereta. Itu hanya sekedar kiasan. Kiasan betul. Kalau perjalanan akhirat itu contoh umpamanya. Kita duduk di sini nih Ustaz. Siap. Ada orang yang mandang kita, laki-laki. Dipandang sekali dua kali kita itu risih. Bisa aja itu marah. Nah, itu ujian. Allahu Akbar. Itu ujian dari mana? Ada pada waktu kita duduk, ada seorang wanita cantik melihat kita. Kita lihat dia senyum. Kita lihat dia senyum. Kita lihat dia senyum. Ujian apa? Sama ujian. Sama ujiannya. Sama ujian. Sama ujiannya. Makanya di sini ujian itu setiap saat. Baik. Ya, baik. Duduk kita juga nanti ada ujian, berdiri kita ada ujian, berjalan ada ujian, dan banyak sekali ujian. Inilah yang harus kita selesaikan tahap demi tahap dengan melalui syariat. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita paham bahwa ujian itu selalu setiap detik itu ada di kita, ayo kita kerjakan atau ayo kita selesaikan dengan syariat agama kita. Nah, mudah-mudahan kalau itu lulus, disitulah grade kita mulai naik. Nah, itu nanti tiket ke akhirannya yang jelas. Termasuk salah satunya la tagtab walakal jannah. Kalau itu urusannya dengan marah, tapi kalau dengan urusannya dengan sesuatu yang menyenangkan, digoda wanita umpamanya, iya. Itu nggak akan marah. Tapi yang marah yang di rumah. Akhirnya bubar nanti ya kan. Jangan ngikutilah hawa-hawa seperti itu ya. Insya Allah seperti itu Ustaz. baik. Wallahu a'lam. Baik, seluruh beriman, alhamdulillah tadi sudah kita bahas ya bahwa perjalanan ini memang kalau dikaitkan dengan akhirat ada yang cepat, ada ya cepat ke neraka, cepat ke surga. Mungkin seperti itu kan bahasanya. Tapi yang jelas bahwa kita harus menata kehidupan ini dengan hal yang baik supaya mungkin nanti cepat juga masuk ke surganya. Walaupun berat. Salah satunya adalah kita menjaga supaya tidak marah saja, itu juga sangat berat. Tapi bismillah, kita tetap saja berikhtiar semaksimal mungkin agar kita menjadi orang-orang yang di akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Amin. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di episode berikutnya yang lebih menarik dan lebih kuat lagi dan lebih bermanfaat lagi. Walaupun yang sekarang juga untuk menjauhkan diri dari tidak marah itu sulit juga. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak, terima kasih Pak. Allahu Akbar.